Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas dua pintu tidak dingin, teman-teman ya. Dan ini kita akan coba cek sama-sama dan bagaimana nanti solusinya dan bagaimana cara memperbaikinya. Kalian bisa simak, teman-teman ya. Oke, langkah yang pertama kita coba cek ya. Kita akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk kulkasnya. Dan infonya di sini kulkas ini tidak dingin sama sekali, hanya lampu saja yang menyala, teman-teman ya. Dan ini kita akan coba nyalakan terlebih dahulu untuk kulkasnya. Dan nanti ini kita akan cari tahu di mana letak kerusakannya, teman-teman. Oke, di sini udah nyala untuk kulkasnya ya. Lampu kulkas sudah nyala. Tapi di sini untuk kulkasnya katanya nggak dingin sama sekali. Atas bawah nggak dingin ya. Hanya lampu saja yang menyala. Oke, langkah yang pertama yang kita harus cek itu kita akan coba cek di bagian kipas. Nah, di bagian kipas di sini tidak berputar, teman-teman ya. Dan ini udah pernah dibuka juga untuk kulkasnya. Di bagian bawah juga nggak dingin. Kita akan coba cek di bagian mesin kompresornya. Nah, di bagian mesin kompresor di sini juga tidak hidup ya. Jadi kipas nggak hidup, kemudian mesin kompresor juga nggak hidup. Nah, kalau misalkan kedua komponen yaitu kipas dan mesin kompresor nggak hidup, besar kemungkinan di sini di bagian timer yang rusak atau ada kerusakan di bagian fuse dan juga heaternya, teman-teman ya. Dan untuk kulkas ini timernya itu ada di bagian pintu bawah, teman-teman ya. Kita singkirkan dulu untuk barang-barangnya. Nah, di bagian sini nih, teman-teman ya. Jadi di bagian tutup ini tutup timer ya, setelan timer. Jadi ini kita akan coba buka dulu. Nah, di sini ada putaran, teman-teman ya. Jadi kita akan coba putar ke kiri, arah berlawanan jarum jam. Oke, di sini udah cetek ya. Tadi udah cetek, kemudian mesin kompresor di sini nyala. Dan untuk kipas di sini juga nyala juga, teman-teman ya. Nah, berarti di sini besar kemungkinan terjadi kerusakan di bagian timer ataupun di bagian fuse ataupun heaternya. Nah, suara mesin kompresor sudah terdengar dan juga kipas sudah berputar, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Nah, di bagian mesin kompresor di sini udah terdengar ada suara. Kemudian kita cek di bagian ampere 0,9. Nah, di sini untuk mesin kompresor sudah hidup, teman-teman ya. Untuk ampere 0,9 ini saya rasa untuk freonnya di sini masih ada, teman-teman ya. Karena kalau misalkan nggak ada itu di bawah 0,5 ataupun 0,6 lah sampai ke bawah situ. Kemudian di bagian bodi di sini udah mulai hangat. Dan juga di sini udah mulai ada hawa dinginnya, teman-teman, yang keluar, teman-teman ya. Oke, karena di sini untuk kulkas dua pintu ini anggap saja di sini mati total ya. Kipas mati, kemudian mesin kompresor mati. Besar kemungkinan yang tadi saya sebutkan itu ada kerusakan di bagian fuse, heater dan juga timer. Nanti kita akan coba cek semuanya apakah ada kerusakan yang lain atau tidak, teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba cek di bagian timernya ya. Nah, di sini di bagian timer di sini harusnya ada getaran. Kalau misalkan kita pegang seperti ini, itu pasti ada getar, teman-teman. Artinya di sini mesin timer itu berputar. Nah, karena di sini saya pegang nggak bergetar. Kemudian di sini untuk kulkasnya dia memakai timer 1/3 ya. Kalau kulkas sub itu timer 1/4. Kalau selain kulkas sub itu 1/3, teman-teman ya. Nah, di sini untuk timer ya, di sini saya akan coba cek ya apakah tegangan yang masuk ke bagian timer di sini ada atau tidak, teman-teman ya. Nah, di sini untuk tegangan yang menuju ke timer di sini masuk 212, artinya di sini harusnya timer ini berputar ataupun hidup ya. Nah,
Besar kemungkinan di sini timer yang mengalami kerusakan karena di sini timernya masih orisinil. Ini bawaan dari kulkas teman-teman ya. Ini udah puluhan tahun. Nah ini nggak ada juga nggak ada celah untuk melihat ya. Oke, di sini saya akan coba bongkar terlebih dahulu. Nah di sini udah saya bongkar untuk timernya teman-teman ya. Jadi harusnya di sini ketika kulkas nyala di bagian rotor di sini berputar teman-teman ya. Harusnya berputar terus berputar begitu. Nah, ini cara kerjanya itu 8 jam kerja kemudian 15 menit mati. Oke, di sini untuk timer sudah saya ganti timer 1/3 teman-teman ya. Ini saya akan coba buka dulu. Oke, di sini saya coba dulu buka ya. Saya akan coba memperlihatkan bahwa timer ini sudah berputar teman-teman ya. Ini agak susah, kancingannya kita buka dulu. Nah, untuk harga timer itu bermacam-macam ya. Ini kita akan coba cek di bagian sini aja. Oh, nggak kelihatan teman-teman ya. Kurang kelihatan, tapi yang jelas di sini timernya udah berputar teman-teman ya. Kalian bisa dengar untuk suaranya, tapi di sini saya akan coba lepas dulu aja supaya lebih jelas teman-teman ya. Oke, di sini saya coba lepas dulu, ini agak susah. Oke. Nah, di sini udah saya lepas. Di sini kalian bisa perhatikan untuk rotornya. Nah, dia udah berputar teman-teman ya. Artinya di sini timer sudah bekerja dengan normal. Karena di sini untuk timer sudah saya ganti. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian freshernya ya, apakah ada kerusakan atau tidak. Karena di sini udah pernah diservis juga teman-teman ya untuk kulkasnya. Waduh, udah busanya udah apa nih namanya ya, udah lepas semua. Oke, saya sarankan jika teman-teman mau buka itu usahakan dimatikan dulu ya teman-teman ya, supaya nggak kesetrum. Jadi jangan ngikuti tutorial ini. Jadi kalian matikan dulu aja. Ini hanya tutorial teman-teman ya, supaya kalian bisa paham. Nah di sini untuk kipas sudah berputar. Ini saya akan coba lihat dulu. Nah ini untuk busanya harusnya dia nggak boleh pecah teman-teman ya. Nah oke, di sini udah kelihatan ya. Jadi untuk bunga es di sini udah keluar. Artinya di sini keseluruhan di sini sudah ada pembekuan di bagian fresher ataupun di bagian evaporator. Kita selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian sensor defrost teman-teman ya. Sensor defrost, kemudian fuse dan juga heaternya. Oke, di sini udah saya matikan. Di sini kita akan coba lepas untuk kabel termostat ataupun kabel yang menuju ke kipas ya. Oke, di sini udah terlepas. Oke, langkah yang pertama kita akan coba cek di bagian sensornya. Jadi untuk kulkas 2 pintu ini nggak harus. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk sensor defrostnya di sini sampai kebakar nih teman-teman ya. Nah ini udah 2 kali saya menemukan seperti ini. Nah ini biasanya apa ya? Apa mungkin untuk sensor defrostnya di sini dibelah atau bagaimana ya? Saya kurang paham juga. Tapi yang jelas di sini harusnya nggak seperti ini teman-teman untuk sensor defrost. Sepertinya ini saya rasa dibelah ya, karena nggak mungkin sensor defrost itu sampai seperti ini. Jadi ini saya udah 2 kali menemukan. Jadi kalau sensor defrost usahakan jangan dibelah ya, jangan dibelah, jangan di jumper juga dijadikan satu ya, karena efeknya nanti kulkas ini akan kebakar. Kenapa kebakar ya? Karena ketika pendefrostan dia nggak mau mati teman-teman. Jadi nggak mau memutus arus untuk sensor defrostnya ketika sudah tidak dingin. Oke, karena di sini untuk sensor defrost udah kelihatan bahwa ini ya rusak. Jadi ini ya udah kita ganti ya untuk sensor defrost.
Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian fuse. Untuk fuse di sini saya rasa di sini masih aman. Kemudian untuk heater, nah, jadi untuk heater kalian bisa lihat ya, untuk heaternya di sini kaca dari heater ini pecah teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, ini bahaya juga ya ketika heater ini sudah ada setrum ya. Ini bisa tersengat listrik nanti. Oke, sekarang di sini saya akan coba lepas dan saya akan coba buka dan nanti saya akan coba menggantinya dengan heater ini teman-teman ya. Nah, untuk ukuran heater sekitaran 10 ini ya. Jadi sekitaran 10 cm. Nah, ini bekas kacanya juga dibersihkan juga ya. Oke, di sini untuk heater udah saya ganti teman-teman ya. Jadi saya ganti untuk heater yang baru supaya proses pendefrosan itu lebih maksimal teman-teman. Dan kemudian untuk saluran pembuangan di sini diwajibkan harus lancar teman-teman ya. Oke, karena di sini udah selesai kita ganti, yaitu kita ganti dengan sensor defrost yang baru, kemudian fuse di sini masih berfungsi dengan baik, kemudian heater di sini udah kita ganti juga dengan yang baru, kemudian untuk timer juga udah kita ganti. Selanjutnya di sini kita pasang. Oke, jadi di sini udah kita pasang dan alhamdulillah di sini kerusakannya itu sudah ketemu teman-teman ya, yaitu timer, fuse, heater dan juga sensor defrost ya. Jadi cara memperbaikinya seperti itu teman-teman. Harus dicek semuanya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.